Om Swastiastu. Saya Roheti Suwarniti, CGP Angkatan Kedua dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam tugas koneksi antar materi modul 1.1, saya akan menyampaikan kesimpulan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang dilandasi dengan rasa yang nyaman tanpa paksaan bertujuan untuk menciptakan suasana hati yang senang demi menciptakan jiwa yang merdeka. Pendidikan menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin. Pendidikan dapat memberikan tuntunan kepada anak agar mereka dapat mengembangkan potensinya sehingga mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penjelasan mengenai pandangan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adanya trilogi kepemimpinan, yaitu slogan Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, serta Tuduri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulada di sini diartikan bahwa seorang pendidik apabila berada di depan peserta didik, hendaknya mereka mampu sebagai teladan atau sebagai contoh bagi peserta didiknya, baik itu tingkah lakunya maupun tutur katanya. Ing Madya Mangun Karsa artinya apabila seorang pendidik berada di tengah-tengah peserta didik, hendaknya pendidik mampu menciptakan peluang agar peserta didiknya berprakarsa serta beranggapan bahwa peserta didik adalah sahabat atau teman daripada pendidik. Sedangkan Tuduri Handayani diartikan bahwa seorang pendidik apabila berada di belakang, mereka dapat memberikan dorongan, semangat atau motivasi positif agar peserta didiknya mampu berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Adanya analogi pendidik ibarat petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman. Petani tidak dapat merubah kodrat daripada tanaman tersebut, melainkan hanya dapat memelihara dan memastikan tanaman tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Begitupun pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun peserta didik agar mereka berkembang sesuai potensinya. Pendidik tidak dapat merubah kodrat daripada peserta didiknya. Adanya pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai dari angan menjelma sebagai tenaga. Pendidikan budi pekerti sebaiknya memberikan penanaman nilai-nilai yang baik atau norma-norma yang baik agar nantinya dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter. Adanya pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak diartikan bahwa pendidikan tersebut berorientasi pada kebutuhan anak. Di sini, pendidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memfasilitasi perkembangan anak, serta memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Adanya kegiatan bermain. Bermain merupakan kodrat daripada anak. Bermain diartikan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dengan bermain, anak dapat mengungkapkan emosinya secara wajar, serta dapat mengembangkan kemampuannya di bidang bahasa, fisik motorik, maupun seni.
refleksi pengetahuan dan pengalaman baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya ketahui tentang anak sebelum mempelajari modul 1 adalah anak merupakan individu yang unik. Di sini diartikan bahwa anak memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak memiliki keunggulan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Anak merupakan peniru yang ulung. Di sini seorang pendidik hendaknya mampu menjadi contoh atau model yang baik bagi peserta didiknya. Memiliki daya patansi yang tinggi, kurang memiliki rasa percaya diri, serta kurang memiliki semangat belajar. Sedangkan yang saya ketahui tentang pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1, strategi pembelajaran yang monoton. Di sini diartikan bahwa strategi pembelajaran yang saya pakai di kelas terkesan itu-itu saja atau tidak ada variasinya. Nah, mungkin hal inilah yang menyebabkan peserta didik kurang memiliki semangat di dalam belajar. Pembelajaran yang mengarah pada pengembangan kognitif atau kecerdasan intelektual saja. Di dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau pembelajaran di lembaga kami lebih menitik beratkan pada pengembangan kognitif atau kecerdasan intelektualnya saja, tanpa mengetahui bahwa anak tersebut masih ada kecerdasan yang lain yang dimilikinya yang perlu dikembangkan. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher centers. Di sini diartikan bahwa di dalam pembelajaran saya akui sebagai seorang pendidik, saya masih memusatkan pembelajaran yaitu berpusat pada diri saya sendiri sebagai seorang pendidik, tanpa saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menggali potensi yang mereka miliki dengan bereksplorasi atau dengan mendapatkan sendiri pengetahuan barunya yang dituangkan dalam ide-idenya. Selama ini saya lebih mengarahkan mereka untuk mampu memahami atau mentransfer ilmu dari apa yang saya punya atau apa yang saya ketahui kepada anak-anak. Perubahan perilaku atau pemikiran saya tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, serta menuangkan pengalaman baru saya setelah mempelajari modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mampu menerapkan trilogi kepemimpinan. Mungkin ini adalah salah satu daripada pengalaman baru saya, karena selama ini yang saya ketahui tentang slogan kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara hanya slogan yang saya ketahui. Tapi setelah mempelajari modul 1 ini, saya mulai memaknai daripada slogan tersebut. Ternyata tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan dengan saya mempelajari modul ini, saya bisa mengimplementasikan daripada trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Memfasilitasi perkembangan anak dengan alat atau permainan edukatif, serta dengan strategi pembelajaran yang bervariasi. Di sini dimaksudkan bahwa selama ini mungkin alat edukatif atau APE yang saya sediakan mungkin kurang menarik bagi anak-anak, sehingga mereka kurang memiliki semangat untuk belajar. Sedangkan strategi pembelajaran yang variatif di sini diartikan bahwa nantinya selain dengan strategi pembelajaran yang sudah saya sering terapkan di sekolah, nanti saya akan mencari referensi lagi untuk pembelajaran yang lebih bervariatif. Penerapan pendidikan budi pekerti melalui kegiatan keteladanan dan kebiasaan. Pendidikan budi pekerti yang saya maksud di sini adalah pendidikan budi pekerti sesuai dengan budaya lokal, yaitu kebudayaan Hindu atau di Bali, yaitu dengan kegiatan menjejahitan untuk mengembangkan keterampilan putrinya, menjejahitan atau belajar membuat canang sari, membuat porosan dan sebagainya.
Dan untuk keterampilan putranya, saya akan melakukan kegiatan yaitu keterampilan putra, yaitu dengan memperkenalkan kepada anak-anak membuat sarana lihatnya, sarana upacara. Sedangkan kegiatan yang lainnya yaitu dengan Dharma Gita atau Mekidong, ya, di mana kita mengajarkan nyanyian-nyanyian suci kepada anak-anak, dan juga tentang pengenalan bahasa Bali, aksara Bali, ya, pengenalan aksara Bali sejak dini agar mereka nantinya mengetahui budaya lokal yang mereka miliki. Di sini juga saya lakukan dengan pembiasaan, artinya penerapan kegiatan itu, di pembiasaan itu mengajarkan kepada anak untuk terbiasa, ya, untuk terbiasa memiliki nilai-nilai budi pekerti yang baik. Di antaranya mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta mengucapkan terima kasih apabila diberikan sesuatu, serta dengan pembiasaan-pembiasaan lain yang nantinya dapat mereka terapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Menerapkan pendidikan yang berpusat pada anak serta menyeimbangkan antara pengembangan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Hal baru yang akan saya terapkan mengenai pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM, di mana STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STEM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran yang pertama yaitu sains, di mana di sini anak atau peserta didik menemukan sesuatu, mengamati, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi. Pendekatan teknologi di sini diartikan bahwa peserta didik nanti akan diperkenalkan mengenai penggunaan teknologi sederhana seperti tablet ataupun HP. Pendekatan pembelajaran engineering di sini dimaksudkan adalah bahwa peserta didik itu nanti akan merancang alat atau sistem dan struktur yang membantu manusia memenuhi kebutuhannya atau memecahkan masalahnya. Pendekatan pembelajaran art di sini diartikan adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang dapat memfasilitasi kebebasan anak untuk memanipulasi material. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan matematik di sini diartikan adalah konsep matematika sederhana. Seperti kita di TK, kegiatan yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu menghitung dengan benda-benda, menyusun pola, serta menebalkan lambang bilangan. Pendidik di sini hanya memfasilitasi belajar anak, tentunya dengan media-media atau alat-alat sederhana yang memungkinkan anak menemukan sesuatu yang baru, menuangkan ide-ide kreatifnya saat bermain, serta bebas mengembangkan diri sesuai potensinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Sebagai kata terakhir, saya ucapkan terima kasih serta saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.